Halo semua, balik lagi di channel Swag bersama aku Wega yang akan menemani kalian untuk beberapa menit ke depan. Jutaan orang menyukai sebuah anime di mana memiliki karakter utama yang sekiranya overpower atau kuat. Dan kamu mungkin adalah salah satunya, salah satu penikmatnya maksudnya. Dengan karakter utama yang overpower membuat kepanikan akan kekalahan pada suatu anime tuh menghilang. Jadi sangat cocok ditonton bagi yang pengen nonton anime santai, namun ya dari segi alur cerita tetap menghibur. Di sini ada juga beberapa orang yang membenci karakter utama yang sekiranya tuh overpower karena pertarungan yang disajikan cenderung berat sebelah. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa anime dengan karakter utama overpower namun dari segi alur cerita masih bisa dinikmati, atau gampangnya ya nggak berat sebelah lah. Dan langsung aja. Number CG. Yang pertama ada Mahoka Koko no Retoutsei atau yang sering disingkat sebagai Mahoka. Anime ini menceritakan tentang sebuah sekolahan berbasis magic atau kekuatan sihir. Nah, di sekolahan ini murid-murid dibedakan menjadi dua jenis kelas, yakni Bloom dan Witch. Gampangnya kedua jenis tersebut menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Kebetulan si tokoh utama ini masuk ke dalam kategori Witch atau sebuah kelompok kelas yang dimana anggotanya tuh memiliki kekuatan di bawah rata-rata. Namun ketika tokoh utama ini diremehkan atau sedang berada di medan perang dalam kondisi terpojok, maka ia tidak segan-segan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, di mana kekuatan tersebut ya bisa dikatakan melebihi akal di luar akal manusia. Dilihat dari karakternya aja udah meyakinkan bahwa ia merupakan seseorang yang sangat kuat. Number Loro. Yang kedua ada Sword Art Online. Bercerita tentang sebuah game di masa depan, di mana pemain bisa menggerakkan karakter dalam sebuah video game melalui pikirannya aja. Jadi nggak perlu alat bantu seperti mouse, keyboard, dan sebagainya. Atau cara mainnya secara sederhana sama seperti ketika sedang bermimpi. Nah, game Sword Art Online ini merupakan game bergenre MMORPG atau secara sederhana game fantasi yang menggunakan pedang sebagai senjata utama. Uniknya, ketika player mati di dalam game Sword Art Online ini, maka di kehidupan nyata juga akan ikut mati. Jadi ya kalau mati ya udah mati beneran. Di sisi lain, karakter utama merupakan seorang beta tester, di mana ia sudah pernah memainkan game Sword Art Online sebelum dipublikasi atau dirilis. Nah, karena memiliki informasi yang sangat banyak mengenai game Sword Art Online, maka karakter utama ini bisa dikatakan jauh lebih kuat dari player lainnya. Alasannya ya karena punya banyak informasi sehingga dapat digunakan untuk ngebunuh monster, mencari uang, dan menaikkan level dengan cepat. Karena ya setiap ada informasi maka dia bisa mengetahui lokasi musuh berada dan di mana tempat untuk mencari uang dengan cepat dan mudah. Selain itu bagi yang suka dengan genre harem, di anime Sword Art Online juga ada genre haremnya kok. Santuy. Number Teller. Dilanjut dengan anime yang berjudul One Punch Man. Berbeda dengan anime lainnya, di mana karakter yang kuat selalu ditampilkan atau divisualisasikan dengan penampilan keren, cuek, dingin, dan sebagainya. Nah, meskipun karakter utama dalam anime ini sangatlah kuat, namun dari segi penampilan bisa dikatakan ya kurang meyakinkan lah. Hal ini mungkin akan mendukung sebuah kalimat atau pepatah atau istilah, yakni jangan menilai orang dari sampul atau covernya. Anime One Punch Man sendiri menceritakan tentang seseorang yang bernama Saitama. Nah, Saitama ini ingin mencari lawan yang tangguh karena semua monster atau lawannya bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan aja. Sama seperti sama seperti judulnya, yakni One Punch Man atau pria satu pukulan. Number Pop-Hot. Yang keempat ada anime yang berjudul Overlord. Buat yang suka dengan cerita yang sekiranya agak gelap, mungkin sangat disarankan untuk menonton anime ini. Karena ya mengandung cerita dark fantasy atau cerita fantasi gelap. Anime Overlord bisa dikatakan hampir mirip dengan anime SEO atau Sword Art Online. Ingat, hampir mirip loh ya.
Cuman ya tetap aja beda, karena kalau anime Sword Art Online tuh genrenya game, sedangkan Overlord ini genrenya isekai. Meskipun ya sebenarnya ada kaitannya dengan game sih. Overlord menceritakan tentang sebuah game yang bernama Yggdrasil atau Yggdrasil. Sedikit gambaran mengenai game ini. Jadi Yggdrasil adalah sebuah game dunia virtual di MMORPG, bukan MMORPG ya, di MMORPG. Singkat cerita, 15 tahun telah berlalu dan game Yggdrasil berada di titik di mana mengharuskan pihak perusahaan untuk menutup game tersebut. Nah, uniknya ada salah satu player yang kebetulan logging atau masuk ke dalam game tersebut ketika server akan ditutup. Ketika server akan ditutup loh ya. Namun, pada saat server ditutup, anehnya player ini tidak terlogout secara otomatis dan gamenya pun masih berjalan. Padahal servernya tuh udah ditutup. Gimana tuh? Kejadian aneh lagi bahwa ternyata NPC pada game tersebut memiliki kesadaran layaknya manusia, di mana NPC tersebut bisa berbicara dan juga bisa bertindak dengan sendirinya tanpa diperintah atau dikomando. Nah, di sini peran tokoh utama bertugas untuk memimpin para NPC yang berada di sebuah makam atau sebuah kerajaan yang bernama Nazarik. Meskipun katakanlah tokoh utama ini tidaklah jenius, namun para NPC atau pelayannya tuh sangatlah jenius. Sehingga membuat tokoh utama sangat terbantu dalam rencananya untuk menaklukkan seluruh dunia. Anime Overlord ini juga salah satu anime favorit saya. Kenapa? Karena alur ceritanya tuh sangatlah menarik. Di sisi lain, karakter utama ini tidak ingin membela kebenaran atau pengen jadi pahlawan kebenaran. Selama itu menguntungkan bagi dirinya dan sebuah makam yang bernama Nazarik, maka ibarat kata ngebunuh orang banyak pun tidak masalah. Yang penting untung. Kaum kapitalis sekali nih. Dibilang baik atau jahat itu tergantung sudut pandang seseorang, jadi silahkan tonton sendiri. Pokoknya wajib nonton buat yang belum nonton. Soalnya bagus nih. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan, cuman karena saya capek, jadi tunggu setelah jeda berikut ini. Punya pulsa banyak, tukerin aja jadi uang. Enkepai, solusi kebutuhan di dunia maya. Number 5. Yang kelima ada anime Hyoka. Jika kamu suka dengan hal yang berbau dengan misteri yang berlatar tempat di sekolahan, sekaligus karakter utama yang pintar dan jenius, mungkin anime dengan judul Hyoka ini adalah jawaban atas semua itu. Menceritakan tentang tokoh utama yang bernama Oreki Hotaro yang dipaksa oleh kakaknya untuk bergabung ke dalam sebuah klub sastra di sekolahannya. Pada klub tersebut ia bertemu dengan gadis cantik dan menawan yang bernama Chitanda. Namun meskipun cantik dan menawan, ada salah satu hal yang membuat Oreki terganggu nih. Yakni gadis cantik itu memiliki sifat kekepoan yang sangat amat tinggi. Jadi intinya dikit-dikit kepo lah atau pengen tahu tentang suatu hal yang berbau dengan misteri. Tapi dengan adanya wanita itu justru membuat Oreki harus mengeluarkan seluruh potensi, akal dan pikiran untuk menyelesaikan dan memecahkan misteri yang ada. Ya meskipun anime ini tuh genrenya cuman misteri dan school, tapi juga ada bumbu-bumbu romantisnya yang akan menghiasi di setiap jalan ceritanya. Ya meskipun gak banyak sih. Number 6. Selanjutnya atau yang keenam ada anime Classroom of the Elite. Udah pada tahu nih mungkin. Menceritakan tentang sebuah sekolahan elit yang dimana katanya orang yang masuk dalam sekolahan ini masa depannya tuh akan terjamin. Seperti bisa masuk ke universitas mana aja, keterima di tempat kerja manapun dan sebagainya. Namun ada tapinya nih. Jaminan tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang terpilih aja. Maksudnya orang-orang yang benar-benar pintar. Ya berarti sama seperti sekolah pada umumnya dong. Ya juga sih. Hal yang membuat anime ini disukai oleh banyak orang tak lain dan tak bukan karena karakter utamanya yang sangat overpower atau sangat kuat. Kuat dalam artian dari segi fisik bisa mengalahkan lawan dengan mudah, sekaligus dalam hal kepintaran bisa dikatakan karakter utama ini sangatlah jenius. Tapi karena tidak ingin mencolok, karakter utama ini justru menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya dan akan dia gunakan ketika memang sedang dibutuhkan atau dalam keadaan terdesak. Ya meskipun hampir nggak pernah terdesak, lawang karakter utamanya aja overpower atau kuat bener dah. Number 7. Yang ketujuh ada anime Nanatsu no Taizai. Menceritakan tentang sekelompok pendosa yang bernama Nanatsu no Taizai.
Konon katanya kelompok ini dulunya mencoba menggulingkan atau berkhianat kepada sebuah kerajaan. Namun usaha itu berhasil digagalkan karena Ksatria Suci datang untuk menghabisi kelompok ini atau kelompok Nanatsu no Taizai. 10 tahun kemudian, entah gimana ceritanya, Ksatria Suci justru malah mengkudeta kerajaan dan ternyata pernyataan bahwa kelompok Nanatsu no Taizai itu berkhianat itu hanyalah konspirasi belaka atau secara sederhana adalah berita hoaks. Jadi intinya si Nanatsu no Taizai ini berada di pihak yang baik lah katakanlah. Dan uniknya meskipun bisa dibilang Nanatsu no Taizai ini berada di pihak yang baik atau benar, ternyata pemimpin mereka adalah salah satu calon atau keluarga Raja Iblis. Dimana seharusnya Iblis itu jahat, ini malah baik. Dan karena ada label calon Raja Iblis, mungkin udah tau lah ya bagaimana kekuatan si karakter utama ini. Soalnya calon Raja Iblis. Number 8. Selanjutnya ada anime yang berjudul No Game No Life. Sebuah anime yang sangat dinanti-nantikan season keduanya yang hingga saat ini tidak ada kabar apakah mau dilanjutkan atau tidak. Di konten sebelumnya, saya juga pernah membuat pembahasan mengenai seluruh alur cerita No Game No Life Zero. Bagi yang punya kuota lebih silahkan tonton biar view-nya naik ya. No Game No Life menceritakan tentang gamer bersaudara yang bernama Sora dan Shiro. Bisa dibilang mereka adalah gamer kondang atau bahasa gampangnya tuh pro player. Bahkan seluruh dunia menganggap bahwa player ini menggunakan sebuah cheat ketika sedang bermain karena pada setiap gamenya tuh hampir tidak terkalahkan. Ada sebuah kejadian di mana Sora dan Shiro ini mendapatkan sebuah email yang dimana email tersebut berisi tentang tantangan untuk bermain game catur. Singkat cerita mereka pun berhasil mengalahkan orang yang mengirim email tadi atau yang menantang bermain game catur. Ternyata orang yang mereka kalahkan adalah dewa game catur pada sebuah isekai atau dunia lain. Karena dewa game catur ini merasa kesal, akhirnya memanggil Sora dan Shiro ke dalam sebuah game atau ke isekai, tempat dewa game catur ini berada. Di mana pada dunia tersebut semua permasalahan dapat diselesaikan dengan sebuah permainan atau game lah. Dewa game aja kalah, apalagi kalau cuman ngelawan orang biasa. Kebayang nggak gimana kekuatan Sora dan Shiro? Number 9. Yang ke-9 atau yang terakhir ada anime Death Note. Sebuah anime yang berada di peringkat 1 pada forum My Anime List. Menceritakan tentang remaja SMA yang bernama Yagami Light, di mana dirinya secara tidak sengaja melihat buku yang terjatuh dari langit. Buku itu bernama Death Note atau yang disebut sebagai Death Note. Karena tergolong bukunya yang sangat unik dan karena penasaran, akhirnya Yagami Light memutuskan untuk membawa buku itu ke dalam rumahnya. Sesampai di rumah, Yagami Light mencoba membuka buku tersebut dan secara singkat cerita, dalam buku tersebut mengatakan bahwa untuk membunuh seseorang, kamu hanya perlu memasukkan sebuah nama lengkapnya dan membayangkan wajahnya. Karena penasaran, ia pun mencoba memasukkan nama seseorang penjahat sambil membayangkan wajahnya. Beberapa saat kemudian, seseorang yang ditulis namanya ke dalam buku Death Note tuh meninggal dunia. Ternyata, buku Death Note adalah sebuah buku milik malaikat atau lebih tepatnya adalah Shinigami atau malaikat pencabut nyawa, anjir bahasa Jawa. Dari sinilah pembantaian massal menggunakan buku Death Note pun dimulai. Oh iya, karakter utama ini digambarkan dengan karakter yang sangat jenius dalam mengatur taktik dan strategi. Bahkan ceritanya seseorang penyelidik dan detektif yang sangat hebat lah katakanlah tuh tidak bisa menyaingi dirinya. Apalagi tokoh utama ini memiliki buku yang bernama Death Note, di mana ketika ia memasukkan nama ke dalam buku tersebut, beberapa saat kemudian orang yang dimasukkan namanya tadi akan mati. Apakah ada seseorang yang bisa mengalahkannya? Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai rekomendasi anime dengan tokoh utama yang overpower. Bagi yang pengen lihat daftar animenya lebih lengkap dan lebih banyak, namun dalam bentuk tulisan, bisa mengunjungi forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Sekaligus bagi yang nyari tempat baca manga atau nonton anime tuh di mana, saya juga sudah membuatkan daftar rekomendasi situsnya di forum Nafas Kuda.
Seperti biasa, bagi yang mau nanya-nanya atau ngasih saran besok mau bahas apa, bisa mengirimkan via DM Instagram di @tagowega. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep kalem. Akhir kata, sampai jumpa.